Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mulyanto dari kelas TI 23A5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester. Yang pertama, apa itu DBMS? DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan entitas? Entity atau entitas adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Yang keempat, apa itu composite key? Composite key adalah kombinasi dari dua atau lebih kolom dalam sebuah tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik entitas dalam sebuah database relasional. Yang kelima, apa itu index key? Index key adalah struktur yang digunakan dalam basis data untuk mempercepat operasi pencarian, penyaringan, dan pengurutan data. Index key memungkinkan basis data untuk menemukan lokasi data yang relevan secara cepat tanpa harus memindai seluruh tabel. Dengan index key, operasi query menjadi lebih efisien karena basis data dapat langsung merujuk ke posisi yang tepat dalam index key. Index key memfasilitasi pengurutan data dengan cepat berdasarkan nilai tertentu tanpa perlu melakukan pengurutan manual. Saat melakukan penggabungan antara table atau join, index key membantu dalam menemukan dan memetakan hubungan antara data dari table yang berbeda. Yang keenam, ada beberapa jenis arsitektur basis data, yaitu satu, arsitektur basis data terpusat. Yang kedua, arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga, arsitektur basis data terdistribusi terintegrasi. Yang keempat, arsitektur basis data terdistribusi replikasi. Yang kelima, arsitektur basis data terdistribusi terfragmentasi. Dan yang terakhir, keenam, arsitektur basis data peer-to-peer, P2P, dan arsitektur basis data cloud. Yang ketujuh, apa saja level basis data? Level data dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Yang kedua, level internal. Level internal adalah menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam basis data. Yang ketiga, level konseptual. Level konseptual adalah pada level ini menjelaskan tentang data yang disimpan dalam database dan hubungan-hubungan antara data tersebut. Yang kedelapan, apa perbedaan antara model basis data hierarki dengan basis data jaringan? Model data hierarki mengikuti pola hierarki dengan entitas yang memiliki satu entitas induk, kecuali entitas paling atas. Hubungan antara entitas adalah one to many. Untuk model data jaringan, struktur berbentuk graf yang kompleks di mana entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lain melalui relasi many to many. Yang kesembilan, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Untuk model data relational database merupakan implementasi basis data
yang menggunakan table relation untuk menyimpan data dengan fokus pada relasi antara table dan penggunaan SQL untuk manipulasi data. Untuk model data entity, untuk yang entity relation, untuk model data entity relationship merupakan model konseptual yang menggunakan entitas, atribut, dan hubungan untuk mendefinisikan struktur data secara logis sebelum implementasi dalam basis data relasional. Yang ke-10, apa perbedaan SQL dengan non-SQL? Di sini perbedaannya ada 6, yaitu dari struktur, konsistensi, bahasa, aplikasi, keamanan, dan skema. Untuk contoh basis data berbasis non-SQL ada di gambar tersebut yang sudah saya tampilkan di PPT ini. Beberapa contoh basis data berbasis non-SQL antara lain adalah MongoDB, Cassandra, dan Couchbase, dan lain-lainnya. Oke, sekian dari PPT saya atau presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.